puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Shalom, waktunya kita ibadah, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami, biarlah Roh Kudus-Mu hadir untuk memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang hebat. Shalom adik-adik, ini saatnya kita memuji Tuhan, bernyanyi dan menari bagi Tuhan. Siap? Sama-sama kita nyanyikan pujian ini adik-adik ya. Tepuk tangannya buat Tuhan kita. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan
Indonesia ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya pemulihan demi pemulihan akan terjadi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang kuat yang sanggup menolong bangsa kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Biarlah Tuhan kebijaksanaan daripada Tuhan Yesus turun atasnya untuk memimpin bangsa ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kota di mana kami tinggal. Kami percaya Tuhan bahwa akan berdiri anak-anak Tuhan untuk menolong kota ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Niko. Berkati Tuhan Yesus, berikan kesehatan, kekuatan. Biarlah Tuhan Roh Kudus turun atasnya untuk bisa Tuhan memimpin Tuhan Yesus atas setiap jemaat yang ada. Kami berdoa juga Tuhan untuk Opa Gede. Berkati Tuhan Yesus, berikan kesehatan Tuhan. Biarlah Tuhan melalui Opa Gede Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang ada bisa dikuatkan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk mama papa kami, berikan kesehatan, kekuatan. Berkati Tuhan Yesus setiap pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, di situasi kondisi saat sekarang Tuhan Yesus akan bangkit Tuhan anak-anak yang akan mencintai Engkau Tuhan Yesus, yang akan mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Jauhkan setiap anak-anak Tuhan Yesus dari segala perbuatan yang jahat, bahkan orang tua juga Tuhan Yesus. Engkau jauhkan Tuhan Yesus daripada yang jahat. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang turun atas setiap mereka Tuhan Yesus, agar menjauhkan Tuhan Yesus daripada yang tidak baik Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang akan menolong Tuhan. Baik sekolah-sekolah adik-adik yang dalam online Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus Engkau yang menolong Tuhan. Kami percaya, kami yakin bahwa tangan-Mu yang kuat dan dahsyat akan menolongnya Tuhan. Kami percaya setiap doa-doa kami, Engkau Tuhan Yesus yang akan mengabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Korban syukur kenempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Korban syukur kenempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kita mau dengar firman Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau duduk tenang untuk mendengar firman Tuhan sampai selesai. Berkati kami, Roh Kudus hadir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Firman Tuhan hari ini judulnya Keluargaku. Wah, tapi sebelum itu nih, Kak Lucy bawa sesuatu. Ini kartu undangan pernikahan. Siapa yang nikah ya? Nih, Kak Lucy mau bacain dulu ya. Nih. Dengan segala kerendahan hati kami mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk menghadiri pernikahan putra-putri kami tercinta. Wah, ini adalah contoh
undangan pernikahan. Nah, adik-adik yang di rumah, siapa yang pernah datang ke pesta pernikahan? Kira-kira yang paling berkesan atau yang paling enak apa ya? Apa tuh? Makanannya, minumannya, terus ada kue-kue yang enak. Apalagi pengantinnya ganteng dan cantik. Terus kalau jadi pengantin pasti apa tuh? Senyum-senyum, ramai undangan yang datang. Tapi kali ini yang Kak Lucy mau bahas sesuatu yang berbeda. Nih ya, ada gambarnya. Nih, Kak Lucy mau tunjukin. Ya, ini gambar pengantin yang lagi sedih adik-adik. Kalau jadi pengantin biasanya kan senyum. Kenapa yang ini manyun dia? Dia lagi sedih. Ya, kita cari tahu yuk. Di koran Rio Pos, bukan. Kita cari tahunya di firman Tuhan. Nih, di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang codoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencodok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Perkawinan di Kana. Nah, jadi ada peristiwa perkawinan di Kana yang di Galilea. Nih, dikatakan ibu Yesus itu Maria ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu nih. Kemungkinan keluarga Yesus punya hubungan dekat dengan pasangan mempelai tadi. Karena dikatakan ibu Yesus terlibat dalam kesibukan nih menyediakan anggur untuk para tamu-tamu. Dan Yesus bersama-sama saudara-saudaranya turut hadir dalam perkawinan itu. Di masa itu adik-adik tahu nggak? Pernikahan biasanya berlangsung selama, bukan, tahu nggak? Selama 7 hari. 7 hari. Selama 7 hari itu tahu nggak? Keluarga mempelai harus menyediakan makanan dan anggur untuk dihidangkan sama para tamu 7 hari berturut-turut. Aduh, lama ya. Nah, kebetulan persediaan anggur di pesta nikah kali ini sudah sangat menipis. Menipis berarti sudah hampir mau habis. Terjadi masalah nih. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata sama Yesus, mereka kehabisan anggur. Nih, kalau sih punya gambarnya nih. Nih ya, ini gambar ibu Yesus yang lagi ngomong sama Tuhan Yesus. Nih, Maria bilang,
mereka kehabisan anggur. Waduh, kehabisan anggur. Aduh, betapa malunya. Sang pengantin pasti malu. Belum selesai pestanya, tapi anggurnya sudah habis. Bukan cuma malu, pengantinnya juga harus sedih, pasti sedih. Nah, selain itu, masalah apa lagi nih? Kalau udah begitu pasti ribut. Bisa mama sama papa berantem. Bisa juga adik sama kakak berantem. Bisa juga orang tua dan anak-anak ribut. Suatu keadaan yang enak, bukan. Suatu keadaan yang tidak enak. Iyalah, nggak enak lah ribut-ribut. Siapa yang mau coba, ya kan? Kalau kita pernah mengalami atau melihat pertengkaran di rumah kita, pasti nggak enak dong. Pasti sedih. Nah, begitu juga dengan sepasang pengantin ini, mereka sedih. Ngebayangin kekacauan yang sebentar lagi pasti terjadi. Bayangin, pasti terjadi masalah yang banyak dan pasti sedih. Tapi syukur kepada Tuhan, sepasang pengantin ini mengundang Tuhan Yesus ke pernikahan itu. Nih, Maria membujuk Yesus untuk melakukan mujizatnya. Kata Yesus kepada Maria gini, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba." Terus Maria meyakinkan bahwa nama baik keluarga sedang dipertaruhkan dalam situasi itu dan Yesus harus segera bertindak. Ibu Yesus berkata kepada pelayan nih, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Maksud Maria gini, kalau nanti nih Yesus bilang atau suruh apa aja, T-A-A-T, taat. Atau pokoknya nurut aja. Nah nih, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Kalau dihitung bisa 80 sampai 120 liter. Nih ya, ini ada gambarnya. 6 tempayan. Nah ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nih, 6 tempayan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan pelayan-pelayan itu pun mengisi sampai penuh. Yang dikatakan Ibu Maria nih, supaya pelayan-pelayan itu melakukan apa yang disuruh Yesus dilakukan dengan taat sama pelayan-pelayan tadi. Dan nih Kak Lucy punya gambar berikutnya. Apa yang terjadi? Ini air tadi ya isinya, terus berubah jadi anggur. Lihat, air telah berubah menjadi anggur. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus merubah keadaan yang kacau di dalam keluarga menjadi keadaan yang baik dan diberkati. Lalu kata Yesus kepada mereka, maksudnya sama pelayan-pelayan, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu pelayan-pelayan tadi membawa sama pemimpin pesta itu. Terus pemimpin pestanya mengecap airnya yang udah jadi anggur. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tapi pelayan-pelayan yang mencedok air tadi mengetahuinya. Terus pemimpin pesta mempelai laki-laki. Terus dia bilang kayak gini, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Wes, luar biasa Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus lagi.
Tuhan Yesus mengasihi keluarga ini. Tuhan telah merubah keadaan duka cita yang terjadi pada pernikahan di Kana menjadi sukacita. Tuhan Yesus sanggup merubah suasana sedih jadi gembira. Terus Tuhan Yesus sanggup membuat mukjizat. Nih ya, keluarga yang tadi yang gambar sepasang pengantin nih, Kak Lucy punya gambarnya. Nih, mereka sukacita. Keadaan keluarga ini dipulihkan. Mereka sekarang bahagia. Dan bukan cuma mereka, tetapi semua orang yang hadir di pesta tersebut juga gembira. Nah, nih, di firman Tuhan dikatakan, hal ini sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan orang itu ia menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bukan hanya keluarga pengantin yang diberkati, tetapi murid-muridnya percaya kepada Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus lagi. Yeay, haleluya, Tuhan Yesus hebat. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi keluarga ini. Tuhan Yesus juga mengasihi keluarga adik-adik. Tuhan Yesus sayang sama papa, sayang juga sama mama kalian. Mungkin kalian pernah melihat papa dan mama bertengkar. Tapi jangan takut, ada Tuhan Yesus. Kita terus berdoa buat papa dan mama agar mereka juga mengundang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hati mereka, dalam hidup mereka, dan memulihkan keluarga kita. Di dalam Yosua 24 ayat 15 dikatakan gini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, kakak mau ajak adik-adik hari ini untuk berdoa. Kita mau berdoa, kita mau undang Tuhan Yesus hadir di keluarga kita. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menyeru? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala
terdiri dari bukan hanya anak atau bukan hanya orang tua, tetapi kesatuan yang lengkap. Ada papa, ada mama, ada kakek, ada adik, ada kakak. Hari ini kita mau sama-sama berdoa. Kakak minta adik-adik tetap diam di tempat, kita tutup mata. Kita mau berdoa untuk Tuhan Yesus hadir di tengah keluarga kita. Untuk Tuhan Yesus jadi kepala untuk keluarga kita. Tuhan, terima kasih kalau Engkau memberi papa mama yang baik. Tuhan, kami berdoa untuk papa, berkati pekerjaan dari papa. Kami juga berdoa untuk setiap mama-mama yang di rumah. Mungkin hari-hari ini mama mempunyai tugas yang double. Mama harus bekerja, mama harus mengurus rumah, dan ada tambahan. Mama harus mendidik anak-anak mama. Di mana hari-hari ini anak-anak terus belajar online di rumah. Mulai ada kekerasan di luar. Tuhan, kami tidak mau ini terjadi. Dan kami tidak mau ini terjadi untuk keluarga-keluarga anak Tuhan. Tuhan, kami mau Engkau pulihkan. Pulihkan kondisi antara mama dan anak. Yang mungkin saat ini kesabaran setiap mama-mama sedang diuji. Mama harus menjadi guru yang baik. Mama harus belajar. Yang tadinya nggak mengerti pelajaran harus mengerti. Karena tuntutan pelajaran setiap anak itu semakin hari semakin tinggi. Anak-anak mulai stres. Tidak tahu mau tanya dengan siapa. Mama-mama harus pulih. Sadar. Ini bukan kewajiban guru les, ini bukan kewajiban tetangga, tetapi ini kewajiban setiap mama-mama yang mempunyai anak. Didik, terlebih didik dengan kebenaran dari firman Tuhan. Mungkin anak-anak mulai memegang gadget sendiri, pegang HP sendiri, karena mereka harus mengontrol setiap menit, bahkan setiap jam ada pelajaran masuk. Jangan terlena untuk setiap mama-mama boleh pantau terus anak-anaknya, untuk mereka boleh belajar dengan benar. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini juga sedang sekolah online. Adik-adik yang di rumah belajar dengan benar, lihat gadget dengan benar. Terkadang di dalam handphone keluar gambar, keluar video yang tidak layak ditonton untuk anak-anak usiamu. Sekali-kali jangan pernah lihat. Adik-adik kecil, jangan pernah lihat foto seksi ataupun gambar porno, video porno. Itu dosa. Itu tidak benar. Jangan sekali-kali punya keinginan untuk melihat. Lewatkan itu. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus mata hati mereka, Tuhan, untuk mereka boleh melihat hal-hal yang benar. Jadikan mereka generasi yang benar, Tuhan. Kami tidak mau iblis merusak generasi ini. Kami tidak akan membiarkan Engkau iblis membinasakan generasi ini. Tuhan, pemulihan terjadi. Keluarga-keluarga dipulihkan. Keluarga-keluarga saling mengasihi. Mereka tidak saling menyalahkan, tetapi
Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede, terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Rayon 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku